أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam menjelaskan salah satu syariah atau pertempuran, disebut juga perihal syahidnya Hazrat Khubaib. Rincian lebih lanjut sehubungan dengan hal ini adalah tertera sebagai berikut. Disebutkan bahwa beliau adalah sahabat pertama yang disyahidkan dengan cara diikat di tiang kayu. Artinya beliau disyahidkan dengan cara diikat seperti halnya disalib. Allamah Ibnu Asir Jazari menulis bahwa Hazrat Khubaib adalah sahabat pertama yang disalib di jalan Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang Quraisy berkata kepada Hazrat Khubaib, "Jika kamu meninggalkan Islam, kami akan melepaskanmu. Namun jika kamu tidak meninggalkan Islam, kami akan membunuhmu." Hazrat Khubaib menjawab, "Dibunuh karena Allah adalah suatu hal yang biasa." Beliau kemudian berkata, "Wahai Allah, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menyampaikan salamku kepada Rasulmu Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wahai Allah, Engkau sendirilah yang menyampaikan salamku kepadanya dan beritahukan kepada beliau apa yang terjadi pada kami di sini." Hazrat Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk bersama para sahabat. Kemudian beliau mengalami sesuatu seperti halnya beliau tengah menerima wahyu. Kami mendengar beliau bersabda, "Waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh." Yani semoga keselamatan, kedamaian, dan keberkatan dari Allah tercurah kepadanya. Setelah selesai turunnya wahyu, Rasulullah SAW bersabda, "Beliau adalah Jibril yang tengah menyampaikan kepadaku salam dari Hazrat Khubaib." Orang-orang Quraisy telah mensyahidkannya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa kaum Quraisy memanggil 40 orang untuk menyaksikan pembunuhan Hazrat Khubaib, yaitu mereka yang anggota keluarganya terbunuh pada Perang Badar. Masing-masing dari mereka diberi tombak dan diberitahu bahwa inilah orang yang membunuh ayah dan orang tua mereka. Setelah itu mereka mulai menusuk Hazrat Khubaib dengan tombak mereka, dan Hazrat Khubaib lantas merasakan penderitaan di kayu salib. Beliau kemudian berbalik dan melihat ke arah Ka'bah. Beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengarahkan wajahku ke arah kiblatnya." Setelah itu, orang-orang musyrik itu membunuh Hazrat Khubaib. Dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang musyrik pertama-tama melukai Hazrat Khubaib dengan tombak mereka dan menyiksa beliau dengan kejam dan kemudian mensyahidkan beliau. Dari riwayat Bukhari kita mengetahui bahwa ketika Hazrat Khubaib selesai membaca bait syair beliau, Uqbah bin Haris mendekatinya dan membunuh Hazrat Khubaib. Sebutan dari Uqbah bin Haris adalah Abu Sirwah. Dalam beberapa riwayat tercatat bahwa Abu Sirwah, Uqbah bin Haris saat itu masih muda. Ia diberi tombak, tapi Abu Maisar Abdari adalah yang menyerang Hazrat Khubaib.
Dengan kata lain, tombak itu diberikan kepada seorang anak kecil, tetapi orang yang lebih tualah yang benar-benar menusuk beliau dengan tombak itu. Beberapa ulama menyebutkan Abu Sirwas secara terpisah dan mengatakan bahwa Uqbah bin Haris adalah saudaranya. Ketika Abu Maysarah menyerang Hazrat Khubaib, itu hanya melukai beliau. Setelah itu Abu Sirwah melangkah maju dan membunuhnya. Kemudian Uqbah bin Haris yang menerima Islam pada saat Fatah Mekah menyatakan, saya saat itu masih muda ketika Abu Maysarah Abdari memberi saya tombak, tetapi dialah yang mensyahidkan Hazrat Khubaib dengan memegang tangan saya. Sehubungan dengan hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, para pemimpin Quraisy dalam permusuhan ini, sifat adil dan belas kasih mereka tidak lagi menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, suku Bani Haris dan para pemimpin Quraisy lainnya membawa Hazrat Khubaib ke lapangan terbuka untuk mensyahidkan beliau dan merayakan kewafatan beliau. Ketika Hazrat Khubaib merasakan waktunya pensyahidan, beliau memohon kepada kaum Quraisy agar memberinya kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum kewafatan beliau. Kaum Quraisy yang mungkin ingin menjadikan ibadah ini sebagai bagian dari tontonan ini, mereka memberi beliau izin. Hazrat Khubaib melaksanakan sholat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Setelah menyelesaikan sholat, beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, tadinya aku ingin memperpanjang sholatku lebih lama lagi. Tapi kemudian aku berpikir bahwa dengan begitu kalian akan beranggapan bahwa aku memperpanjang sholatku dengan bertujuan untuk menunda kematian. Hazrat Khubaib mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Wa ma ana ubali hina aqtulu musliman ala ayyi syakkin kana lillahi masri'i wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'in." Yani ketika aku disyahidkan di jalan Islam sebagai seorang muslim, aku tidak peduli pada sisi mana aku akan jatuh setelah syahid. Semua ini adalah demi Tuhan. Dan jika Tuhanku menghendaki, Dia akan memberkati semua anggota tubuhku yang terpenggal. Ketika kata-kata terakhir dari bait-bait ini masih bergema dari lidah Hazrat Khubaib, saat itu Uqbah bin Haris melangkah maju dan kekasih Rasulullah SAW ini terjatuh dengan debu. Dalam riwayat lain diriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy mengikat Hazrat Khubaib di dahan pohon dan kemudian membunuh beliau dengan cara menusuknya berkali-kali dengan tombak. Hazrat Muslih Maud bersabda terkait hal ini, ketika hendak disyahidkan, Hazrat Khubaib meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Orang-orang Quraisy mengizinkannya untuk melakukan sholat, dan dengan demikian Hazrat Khubaib melakukan sholat terakhir beliau di dunia ini di depan semua orang. Ketika beliau menyelesaikan sholat, beliau bersabda, tadinya saya ingin memperpanjang sholat saya lebih lama lagi. Tetapi kemudian saya lekas mengakhirinya, agar kalian tidak beranggapan bahwa saya melakukannya karena takut akan kematian. Kemudian beliau menundukkan kepala dan membaca, Walastu ubali hina aqtulu musliman, ala ayyi janbin kana lillahi masri'i, wa zalika fi zatil ilahi, wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'in. Yani ketika saya disyahidkan sebagai seorang muslim, saya tidaklah peduli di sisi mana saya akan jatuh setelah syahid. Semua ini adalah demi Tuhan. Dan jika Tuhanku menghendaki, Dia akan memberkati setiap bagian tubuhku yang terpenggal. Belum lagi Hazrat Khubaib menyelesaikan bait puisi beliau saat itu pedang dari jallat menebas leher beliau, yang menyebabkan tubuh beliau jatuh. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Hazrat Khubaib adalah sahabat pertama yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum disyahidkan. Adalah doa Hazrat Khubaib perihal para penentang dan bagaimana nasib mereka sebagai akibat dari doa ini. Mengenai hal ini, Allamah Ibnu Hajar Asqalani, penulis syarah Bukhari, menulis berkaitan dengan Sariyah Raji. Beliau berdoa, Allahumma ahsim adadan. Wahai Allah, catatlah jumlah musuh-musuh ini agar Engkau sendiri dapat membalas dendam atas namaku. Dan dalam riwayat lain terdapat kata-kata tambahan, waqtulhum badadan wala tabki minhum ahada.
dan habisilah mereka masing-masing satu demi satu, dan jangan sampai ada satupun yang tersisa. Ketika Hazrat Khubaib berdiri di atas kayu, pada saat beliau disyahidkan, beliau memanjatkan doa tersebut. Seorang musyrik mendengar doa ini. Hazrat Khubaib berkata, Allahumma asim adadan, waqtulhum badadan. Wahai Allah, catatlah jumlah musuh ini, dan habisilah mereka satu demi satu. Ia pun berbaring di tanah karena takut. Mereka mengatakan bahwa belum 1 tahun berlalu, setiap orang yang terlibat dalam pensyahidan Hazrat Khubaib terbunuh. Bagaimanapun, hal ini tidak terbukti dari sumber manapun bahwa semua orang di sana terbunuh dalam waktu 1 tahun. Memang bisa dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka telah mati, entah mereka mati pada saat Fatah Makkah terjadi, di mana sebagian besar dari mereka pun masuk Islam. Oleh karena itu, doa Hazrat Khubaib telah dikabulkan, di mana sebagiannya mendapatkan neraka bagi dirinya sendiri, sementara sebagian lainnya telah dibimbing ke dalam Islam. Mengenai hal ini, seorang sejarawan menulis bahwa orang-orang kafir saat itu merasa ketakutan ketika mendengar doa untuk kehancuran yang dipanjatkan oleh Hazrat Khubaib ini. Mereka yakin bahwa doa Hazrat Khubaib tidak akan sia-sia. Haris bin Barsah ada di sana, dan saat itu belum masuk Islam. Beliau menceritakan, segera setelah saya mendengar doa Hazrat Khubaib, saya menjadi yakin bahwa doa buruk ini tidak akan membiarkan satupun dari mereka hidup. Oleh karena itu, setelah mendengar doa buruk ini, orang-orang kafir yang hadir saat itu menutup telinga dan lari. Beberapa dari mereka mulai bersembunyi di belakang satu sama lain untuk menyelamatkan diri dari dampak doa buruk ini. Beberapa dari mereka mulai bersembunyi di antara pepohonan, sementara yang lain berbaring di tanah. Mereka percaya bahwa mereka akan tetap aman dari doanya dengan cara ini. Menurut adat mereka, diketahui bahwa jika seseorang mendoakan buruk orang lain, dan orang yang didoakan berbaring miring, maka hal ini dapat menangkal pengaruh doa buruk tersebut. Hazrat Muawiyah bin Abi Sufyan meriwayatkan sebuah kejadian sebelum dia dan ayahnya masuk Islam dengan mengatakan, seperti orang lain, saya juga pergi ke tempat itu bersama ayah saya melihat ayah saya menjadi sangat takut akan doa buruk Hazrat Khubaib, sehingga ia menarikku dengan kuat ke tanah dan aku jatuh terlentang. Saya terluka karena terjatuh, sehingga untuk waktu yang lama saya terus menderita karena rasa sakit tersebut. Hawaitib bin Abdul Uzzah yang masuk Islam pada tahun Fatah Makkah mengatakan bahwa begitu saya mendengar doa buruk Hazrat Khubaib, saya segera menutup telinga dengan jari saya dan melarikan diri. Saya takut suaranya akan masuk ke telinga saya. Hakim bin Hizam meriwayatkan, karena takut kepada doa buruk dari Hazrat Khubaib, saya pun bersembunyi di balik pepohonan. Jubair bin Mut'im berkata, saya tidak memiliki kekuatan lagi saat mendengar doa buruk dari Hazrat Khubaib. Saya takut dan bersembunyi di belakang orang lain. Nofal bin Muawiyah Daili, yang kemudian menjadi Muslim pada saat Fatah Makkah berkata, saya ada pada hari Khubaib memanjatkan doa keburukan ini. Saya yakin dengan sepenuh hati bahwa karena doa beliau, tidak ada seorang pun yang ada di sana yang akan tetap hidup. Saya saat itu tengah berdiri, tetapi menjadi ketakutan karena doa beliau, dan saya terjatuh ke tanah. Terjadi keramaian di kalangan kaum Quraisy mengenai doa beliau ini. Saya takut terhadap doa keburukan dari Hazrat Khubaib masih melekat pada diri mereka hingga sebulan atau bahkan lebih lama, dan mereka menyebut berbagai hal mengenai doa ini. Ada riwayat lain bahwa Sa'id bin Amir juga ikut menyaksikan peristiwa pensyahidan ini dan kemudian menjadi Muslim. Dan sampai masa khilafat Hazrat Umar, perasaan beliau sedemikian rupa bergejolak kapanpun mengingat kejadian Hazrat Khubaib, hingga beliau pun dapat pingsan karenanya. Mengenai Sa'id bin Amir yang baru saja disebutkan, tertera bahwa pada masa khilafat Hazrat Umar, beliau diangkat sebagai gubernur di suatu wilayah Syam. Namun pada beberapa kesempatan, beliau tiba-tiba pingsan saat berada di tengah-tengah orang. Beberapa orang melaporkan kepada Hazrat Umar bahwa sosok yang Anda tunjuk untuk memimpin kami terus sakit. Suatu saat ketika Hazrat Sa'id datang menemui Hazrat Umar, beliau bertanya, "Wahai Sa'id, apakah Anda sakit?" Mengenai hal ini, Hazrat Sa'id berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak mempunyai penyakit apapun.
Hanya saja ketika Hazrat Khubaib disyahidkan, saya termasuk di antara mereka yang hadir di sana. Dan sekarang, kapanpun saya mengingat doa yang dipanjatkan Hazrat Khubaib, saya pingsan karena takut. Ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk mengambil jenazah Hazrat Khubaib dari tiang kayu. Tertera dalam riwayat bahwa kaum Quraisy menempatkan 40 orang untuk melindungi penyaliban, yaitu agar jenazah tetap disalib dan membusuk di sana. Atau mungkin agar mereka tetap melakukan balas dendam. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Miqdad dan Hazrat Zubair bin Awam menuju Mekah untuk mengangkat jenazah Hazrat Khubaib dari penyaliban. Rasulullah SAW mendapat berita tentang hal ini. Barangkali Allah Ta'ala yang telah menaruh berita ke dalam kalbu beliau. Oleh karena itu, menurut salah satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang akan pergi dan mengangkat Khubaib dari salib, maka baginya ada surga. Hazrat Zubair bin Awam berkata, wahai Rasulullah, saya dan rekan saya Miqdad bin Aswad akan melakukan hal ini. Ketika keduanya sampai di tempat jenazah beliau diikat, mereka menemukan 40 orang pria di sana, namun semuanya dalam keadaan tertidur lelap. Mereka berdua mengangkat jenazah Hazrat Khubaib dan kejadian ini terjadi 40 hari setelah syahidnya Hazrat Khubaib. Hazrat Zubair mengangkat jenazah Hazrat Khubaib di atas kuda, lalu berangkatlah mereka berdua. Ketika orang-orang kafir mengetahui dan melihat Hazrat Khubaib hilang, mereka menyampaikan berita ini kepada kaum Quraisy. Setelah itu 70 penunggang kuda berangkat. Mereka pun menambahkan lebih banyak orang untuk mengejar kedua sahabat itu. Kemudian ketika orang-orang Quraisy telah dekat dengan kedua sahabat tersebut, Hazrat Zubair menempatkan tubuh Hazrat Khubaib di tanah. Setelah itu Hazrat Zubair membuka sorban di kepalanya dan berkata, aku adalah Zubair bin Awam dan ini adalah temanku Miqdad bin Aswad. Kami berdua adalah singa pemberani yang telah meninggalkan anak-anak kami. Jika kalian mau, kami akan menyambutmu dengan anak panah kami. Atau jika kalian menginginkan, kami akan menyerangmu. Atau jika kalian menginginkan, kalian dapat kembali dari sini. Mendengar hal ini, orang-orang musyrik itu berbalik dan pergi. Selanjutnya, Hazrat Zubair mencari jenazah Hazrat Khubaib. Namun beliau tidak dapat melihatnya dimanapun juga, seolah-olah telah habis ditelan bumi. Karena itu Hazrat Khubaib diberi gelar Bali'ul Ard, artinya sosok yang ditelan bumi. Riwayat-riwayat yang menyebutkan hilangnya jenazah beliau dengan cara seperti ini tampaknya agak aneh. Namun ada satu riwayat yang akan saya sebutkan mengenai bagaimana jenazah tersebut menghilang dan sepertinya benar. Meskipun demikian, sehubungan dengan para malaikat yang merasa bangga terhadap Hazrat Zubair dan Hazrat Miqdad, ada riwayat bahwa setelah kejadian ini, ketika Hazrat Zubair dan Hazrat Miqdad mencapai Madinah dan pergi menemui Nabi SAW, pada saat itu Malaikat Jibril tengah duduk bersama Nabi SAW. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad SAW, bahkan para malaikat pun bangga dengan kedua sahabatmu ini. Dalam kitab sejarah disebutkan ada kelompok lain yang dikirim untuk mengambil jenazah Hazrat Khubaib. Menurut riwayat ini, Nabi SAW mengutus Hazrat Amr bin Umayyah dalam misi pengintaian terhadap kaum Quraisy. Beliau meriwayatkan, saya sampai di daerah tempat Hazrat Khubaib disalib. Saya ragu-ragu karena adanya mata-mata lain. Saya menaiki salib dan menurunkan tubuh Hazrat Khubaib, yang akibatnya ia terjatuh ke tanah. Untuk sementara waktu aku tetap bersembunyi. Aku mendengar suara di belakangku. Ketika aku melihat sekeliling, aku tidak dapat melihat jenazah Hazrat Khubaib dimanapun. Seolah-olah bumi menelan jenazah beliau. Sampai hari ini tidak ada jejaknya. Di sini bahkan dalam riwayat ini sepertinya ada yang dilebih-lebihkan. Menurut riwayat lain, Hazrat Jabbar bin Sakhar Ansari diutus bersama Hazrat Amr bin Umayyah. Ketika orang-orang Quraisy yang diperintah menjaga jenazah mengejar keduanya, Hazrat Jabbar meletakkan jenazah ke sungai. Dengan cara ini Allah Ta'ala melindungi tubuh Hazrat Khubaib dari tangan orang-orang kafir. Meskipun demikian, seperti yang saya sebutkan, ada riwayat berbeda mengenai jenazah ini dan inilah riwayat yang tampaknya lebih akurat. Saat mereka dikejar, Hazrat Jabbar meletakkan jenazah Hazrat Khubaib di sungai dan aliran sungai tersebut menghanyutkan jenazah itu. Dan demikianlah, derasnya arus sungai mampu menghanyutkan jenazah. Namun ada juga riwayat berbeda mengenai hal ini. Alhasil jenazah beliau tidak dapat berada di tangan musuh
dan disebutkan bahwa bumi telah menelan tubuh beliau dan karena itulah beliau kemudian dikenal sebagai Bali'ul Ard, yaitu sosok yang tubuhnya lenyap di dalam bumi. Orang-orang kafir tidak dapat melaksanakan rencana mereka, dan dengan cara ini Allah Ta'ala telah menyelamatkan jasad beliau dari keburukan musuh. Allah Ta'ala juga melindungi orang yang dicintainya dengan cara ini. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain di mana Allah Ta'ala melindungi jasad muslim lainnya. Terakhir, saya juga menyampaikan satu riwayat di mana jenazah sahabat dilindungi oleh lebah madu dan serangga, dan jenazahnya tidak dihinakan. Alhasil mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala dan rela berkorban demi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pada akhirnya memberi mereka kehormatan besar dan kemudian melindungi tubuh mereka setelah kewafatan mereka. Catatan mengenai syariah berakhir di sini. Saya terus-menerus mengingatkan para Ahmadi untuk terus berdoa. Berdoalah secara khusus untuk warga Palestina karena keadaannya sudah melampaui batas. Amerika Serikat sebelumnya mengatakan bahwa memasuki Rafah adalah red line atau garis merah mereka. Namun kini mereka mengatakan bahwa hal ini bukan yang dimaksud. Dan kini tidak ada yang mengetahui kriteria apa yang mereka miliki untuk garis merah itu. Berapa banyak lagi orang yang akan dibunuh agar mereka dapat melakukan tindakan sekendak mereka. Semoga Allah Ta'ala melindungi dunia dari orang-orang yang zalim dan juga melindungi warga Palestina. Demikian pula doakan rakyat Sudan di mana mereka tengah membunuh rakyat mereka sendiri dan orang Islam membunuh orang Islam lainnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada mereka dan semoga mereka diselamatkan dari cengkeraman Allah Ta'ala. Dan semoga sebagai umat Islam, mereka benar-benar mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Berdoalah bagi mereka, para Ahmadi yang masih dipenjara di Yaman. Semoga Allah Ta'ala menyediakan sarana untuk pembebasan mereka. Doakan juga para Ahmadi di Pakistan, karena keadaan di sana selalu rawan. Kini menjelang Idul Adha, para ulama mulai menggencarkan upayanya menghasut orang-orang. Semoga Allah Ta'ala melindungi seluruh Ahmadi dari segala bentuk kezaliman dan memberikan sarana agar para Ahmadi yang dipenjara dapat segera dibebaskan. Seusai sholat Jumat, saya akan memimpin sholat jenazah gaib. Yang pertama adalah untuk mubalik kita, Tuan Chaudhry Munir Ahmad Sahib, yang berkhidmat sebagai Direktur MTA Internasional Teleport di Amerika Serikat. Beliau meninggal baru-baru ini pada usia 73 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk di keluarga beliau melalui kakek buyut beliau, yaitu Hazrat Maulvi Fazaldin Sahib radhiyallahu anhu, yang nama beliau ada di urutan kedua dalam daftar 313 sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Chaudhry Munir Sahib lulus dari Jamiah Ahmadiyah Rabwah pada tahun 1978 setelah lulus dari ujian syahid. Setelah itu beliau berkhidmat sebagai mubalik di berbagai tempat di Pakistan. Beliau pernah berkhidmat sebagai muktamad di Khudamul Ahmadiyah Markaziyah. Beliau lalu ditugaskan ke Amerika Serikat pada tahun 1981 dan bertugas di sana hingga tahun 1990. Kemudian kembali lagi. Beliau kemudian ditugaskan lagi ke Amerika Serikat pada tahun 1994 dan terus berkhidmat di sana hingga wafat. Beliau memainkan peran yang luar biasa dalam mendirikan sarana MTA Teleport di Amerika Serikat. Awalnya ini hanya sebuah studio yang kecil untuk transmisi dan kemudian diperluas dan menjadi satu departemen yang terpisah yang mencakup Amerika Utara dan Selatan. Dan saya menunjuk beliau sebagai direkturnya di MTA. Beliau berkhidmat dengan penuh kerja keras dan ketekunan yang luar biasa. Beliau tidak memiliki gelar formal di bidang ini, tetapi melalui keinginan yang kuat dalam bidang ini, beliau dapat memperoleh keterampilan teknis untuk hal ini, dan beliau dapat mengoperasikan alat teleportasi ini dengan sangat baik. Dan dari segi teknis, beliau dapat memaksimalkannya ke tingkat yang lebih tinggi.
beliau meninggalkan seorang istri, putra dan 2 putri. Anak-anak beliau menyebutkan bahwa beliau adalah sosok yang selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala dan akan memusatkan perhatian pada doa di saat-saat yang sulit. Beliau selalu berkata bahwa seseorang harus memanfaatkan semua sarana yang tersedia dan kemudian bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Keramah tamahan adalah sifat beliau yang luar biasa. Rumah beliau akan selalu terbuka untuk para tamu. Beliau selalu menasihati anak-anak beliau untuk tetap teguh pada khilafat. Beliau mengerahkan semua kemampuan saat bertugas di MTA. Kenyataannya, anak-anak beliau menyebutkan bahwa ketika beliau sakit dalam jangka waktu yang lama dan akan dirawat di rumah sakit untuk beberapa kali, beliau tetap melakukan pekerjaan MTA dari sana juga. Beliau adalah teladan bagi para wakaf zindagi. Tuan Mirza Makfur Ahmad Sahib, Amir Jemaat Amerika Serikat menulis, beliau tidak hanya bekerja dengan usaha dan perhatian yang besar untuk kemajuan departemen beliau sendiri, namun beliau selalu siap memberikan waktunya dan membagi ilmunya untuk kegiatan-kegiatan jemaat lainnya. Dalam berbagai kegiatan jemaat, beliau dengan senang hati membantu saya dengan penuh perhatian. Jika beliau memiliki pengetahuan apapun yang bermanfaat bagi jemaat, beliau akan segera menghubungi pengurus jemaat dan menarik perhatian terhadap hal tersebut. Penghormatan beliau terhadap nizam jemaat dan pentingnya hal ini jelas terlihat melalui kata-kata dan perbuatan beliau. Beliau sangat taat dan setia pada khilafat dan selalu siap untuk memahami dan mengamalkan perintah khilafat. Tuan Amir lebih lanjut mengatakan, saya selalu melihat beliau berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan dan harapan Hazrat Khalifatul Masih. Tuan Amir Jemaat Burkina Faso yang juga merupakan kerabat beliau mengatakan, ada sebuah kejadian yang terkenal di masa kecilnya. Beliau baru berusia beberapa bulan dan jatuh sakit yang cukup parah dan sepertinya beliau berada di saat-saat terakhir. Saat itu Maulana Ghulam Rasul Rajiki juga ada di daerah yang sama. Dalam keadaan sakitnya, ibunya dengan cemas membawa beliau menemui Maulwi Sahib dan sambil menangis menempatkannya di pangkuan Maulwi Sahib sambil berkata, Maulwi Sahib, anak ini akan meninggal. Maulwi Sahib mengangkat beliau dan berkata, dia akan membaik dan Anda harus menyerahkan hidupnya untuk agama. Dengan cara ini, beliau telah diserahkan untuk mengkhidmati agama sejak usia kecil. Ibunya bersumpah saat ini untuk menyerahkan hidupnya demi agama. Beliau juga mengatakan bahwa Mir Sahib menasihatinya untuk membaca surah Al-Fatihah pada saat upacara, karena beliau tidak begitu baik dalam pelajaran, sehingga beliau pun selalu membacakannya. Hampir setiap orang yang menulis menyebutkan sifat-sifat yang sama yang dimilikinya. Tuan Syamsat Nasir Sahib, seorang mubalik, menulis, beliau sepenuhnya mematuhi setiap perintah yang diberikan oleh khalifah. Meski sudah lama sakit, beliau tidak pernah memberitahu semua orang tentang penyakitnya. Dan beliau juga tidak menunjukkan bahwa beliau tengah sakit. Beliau hanya fokus pada pekerjaan dan menyerahkan dirinya untuk itu dengan penuh semangat. Beliau memiliki berbagai keahlian. Beliau mempelajari semuanya dengan sangat rinci dan juga akan membimbing mubalik lainnya. Beliau adalah seorang organisator yang luar biasa dan memperlakukan rekan kerja beliau dengan sangat baik. Beliau adalah tuan rumah yang luar biasa, jadi bukan hanya anak-anaknya tetapi orang lain juga mengetahui sifat-sifat beliau ini. Beliau dikenal menyapa semua orang dengan senyuman. Beliau memiliki sifat yang sangat tenang, namun beliau juga adalah seorang pekerja keras. Allah Ta'ala telah menganugerahkan beliau dengan otak yang luar biasa berbakat. Beliau adalah seorang mubalik ketika Hazrat Khalifatul Masih Rabi' rahimahullah menunjuk beliau ke Earth Station atau stasiun bumi MTA. Beliau meneliti segalanya secara menyeluruh dan kemudian membawanya ke berbagai keberhasilan. Ketika kami berniat memulai untuk memasang parabola baru untuk menyiarkan program MTA ke seluruh Amerika, kami harus mendapatkan izin dari departemen terkait. Seorang inspektur datang untuk evaluasi, dan ia tidak memberikan izin dengan menolak menandatangani form pernyataan. Beliau, yaitu Chaudhry Munir Sahib, kemudian menulis kepada saya tentang hal ini. Saya mengatakan kepadanya untuk terus berusaha dan semoga Allah Ta'ala menolong. Setelah beberapa waktu, datanglah inspektur lain yang berasal dari Ghana. Ketika ia mendengar nama jemaat, ia mengatakan bahwa ia pernah belajar di sekolah milik jemaat Ahmadiyah. Ia menandatangani surat saat itu dan memberikan persetujuannya. Ini adalah contoh pertolongan luar biasa dari Allah Ta'ala. Melalui usaha dan doa, Allah Ta'ala pun
memberikan kemudahan pada tugas ini. Kemudian Tuan Laik Mustaq Sahib, seorang mubalik di Suriname, menulis, beliau berkeliling ke berbagai negara di Amerika Latin untuk memperoleh informasi tentang MTA. Beliau tinggal di Suriname selama 3 hari dan berkata, saya diutus ke sini untuk Hazrat Khalifah untuk suatu tujuan, dan saya hanya akan melaksanakan tugas ini, dan karena ini saya tidak akan ikut serta dalam rekreasi apapun. Oleh karena itu, beliau menghabiskan seluruh waktu untuk menguji siaran MTA, mengunjungi rumah-rumah, mendorong anggota untuk mendapatkan manfaat dari MTA dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pemuda saat menerima siaran MTA. Beliau mengatakan kepada saya bahwa suatu kali seorang mubalik mengeluh kepadanya. Beberapa mubalik pun mengungkapkan keluhan seperti ini bahkan sampai sekarang. Mubalik itu mengeluh dengan berkata, kami sudah disuruh belajar di jamiah selama 7 tahun, namun sekarang kami disuruh bekerja di kantor. Tuan Chaudhry Munir Sahib mengatakan bahwa beliau menjawab, Khalifah lebih mengetahui pengkhidmatan apa yang dibutuhkan bagi seseorang. Saya juga seorang mubalik, namun di bawah perintah Hazrat Khalifah, saya telah bekerja di MTA teleportasi selama 15 tahun terakhir. Saya memiliki palu dan peralatan di tangan saya, dan saya juga melakukan pekerjaan teknis. Jika saya diberitahu oleh Hazrat Khalifah untuk menyapu jalan, maka saya akan melakukannya dengan sepenuh hati dan menganggap diri saya seorang petugas sapu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an pernah bersabda bahwa akan tiba saatnya para mubalik pun harus ditugaskan di kantor, bukan mengangkat orang lain. Oleh karena itu, setiap mubalik hendaknya tidak memikirkan corak pekerjaan yang diamanatkan kepada mereka. Mereka dapat diminta untuk melakukan tugas apapun. Beruntunglah mereka yang telah belajar di jamiah dan memperoleh ilmu agama. Mereka harus terus memanfaatkan ilmu agama itu. Ghalib Khan yang menjabat sebagai kepala MTA Studio di Amerika Serikat menulis, beliau selalu berusaha menyelesaikan setiap tugas beliau. Beliau mencatat segalanya, termasuk pengaturan waktu staf. Beliau mengawasi tempat kerja beliau dan menjaga kebersihannya sendiri. Beliau selalu fokus pada bagaimana dapat terus meningkatkan manajemen. Beliau juga memperlakukan rekan kerja beliau dengan baik. Beliau adalah manajer yang luar biasa dan memiliki tekad dan keyakinan yang kuat. Mirza Muhammad Afzal Sahib menulis, saya mengenal beliau selama 56 tahun. Kami datang ke Amerika Serikat bersama-sama. Beliau benar-benar mengabdi pada khilafat. Pada tahun 1974, beliau juga pernah dipenjara. Beliau sosok yang penuh dengan ketulusan dan pengabdian. Beliau memberikan pengkhidmatan dengan kecintaan dan semangat. Beliau sangat terorganisir dalam pekerjaan. Beliau tidak pernah menolak untuk mengambil bagian dalam pekerjaan apapun. Saya selalu mendapati beliau sebagai Sultan Nasir atau penolong sejati dan pengkhidmat khilafat. Tuan Zafar Sarwar Sahib juga mengatakan bahwa ketika transmisi dimulai dengan cara teleportasi di Amerika, beliau memohon Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah untuk mengirim seorang insinyur yang akan ditunjuk untuk pekerjaan teknis. Hazrat Khalifatul Masih Rabi bersabda bahwa beliau sendiri harus belajar menjadi seorang insinyur. Oleh karena itu, beliau belajar bagaimana melakukan pekerjaan itu secara otodidak dan kemudian memperoleh keahlian yang dibutuhkan. Dan beliau melakukan semua pekerjaan dengan penuh percaya diri. Beliau berkhidmat di MTA selama 29 tahun. Meskipun selama ini beliau menderita penyakit jantung juga. Berkat usaha beliau, setiap orang dapat menonton program MTA dengan mudah di seluruh Amerika, baik di utara maupun selatan. Dr. Hamidur Rahman Sahib dari Los Angeles, Amerika Serikat, menulis bahwa pada tahun 1993 beliau ditugaskan di Los Angeles dan beliau membantu dalam membeli tanah di Chino dan kemudian segera mencoba membangun sebuah masjid. Beliau adalah sosok yang sangat berani dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Beliau pergi ke kantor wali kota Chino untuk memperkenalkan jemaat. Usai memberikan perkenalan, beliau berbicara tentang pembangunan masjid di Chino. Wali kota segera menjawab bahwa sebuah masjid tidak akan dibangun di sana dan dengan sangat marah berkata, "Lalui mayat saya." Mendengar hal ini, Chaudhry Sahib berdiri dengan semangat yang luar biasa dan berkata, "Pak Wali Kota, masjid ini adalah tempat beribadah kepada Allah Ta'ala dan ini pasti akan dibangun."
Oleh karena itu, dengan karunia Allah, sebuah masjid pun telah dibangun di sana, dan wali kota itu pun datang dan meminta maaf. Setelah itu, ia beberapa kali mengunjungi masjid. Beliau adalah sosok yang sangat berani. Tuan Hamad Sahib adalah seorang mubalik yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Munir Sahib. Menuturkan, ketika saya pertama kali berkhidmat di lapangan, saya menghadapi berbagai tantangan. Beliau mendengarkan dengan penuh kasih sayang apa yang saya katakan, dan kemudian menjelaskan semuanya kepada saya dengan cara yang sangat bijaksana. Dengan cara ini, masalah atau kesulitan apapun kini telah saya selesaikan dengan sendirinya. Saya meminta nasihat beliau dalam banyak hal. Tuan Muniruddin Syam Sahib, Direktur MTA, mengatakan, beliau mengatur sistem teleportasi dengan sangat baik. Salah satu sifat istimewa Chaudhry Munir Sahib adalah beliau selalu berusaha untuk berkomunikasi dalam setiap permasalahan dan selalu berusaha menghemat dana jemaat. Beliau hanya akan membeli alat-alat yang benar-benar diperlukan. Ikatan ketulusan dan kesetiaan yang luar biasa dengan khilafat terlihat jelas melalui segala tindakan dan perkataan beliau. Beliau akan selalu berusaha untuk menaati setiap kata-kata khalifah hingga ke setiap kata-katanya. Meskipun beliau adalah Direktur MTA Teleport, tapi beliau tidak memiliki keinginan apapun untuk diri beliau sendiri, yaitu tidak ada kesombongan dalam diri beliau, karena hal ini dan hal itu tercapai karena beliau. Saya pun melihat sendiri bagaimana kerendah hatian beliau dan bagaimana beliau menunaikan wakaf beliau dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih, dan berupaya memastikan agar MTA sampai ke semua benua Amerika. Beliau memberikan saran yang sangat bagus juga berdasarkan apapun yang menurut beliau akurat. Beliau juga kerap menulis surat kepada saya. Beliau tidak pernah ingin menjadi pusat perhatian. Beliau memiliki keinginan yang mendalam untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh khalifah dengan cara yang terbaik. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya serta meninggikan derajat beliau. Jenazah yang kedua adalah Tuan Abdurrahman Kati Sahib dari Ilanur, Kerala, yang juga baru saja wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Beliau masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah pada usia 16 tahun melalui paman beliau, yaitu Maulana Muhammad Alwi Sahib. Beliau rutin menjalankan puasa dan sholat serta memiliki hubungan yang sangat tulus dengan jemaat. Beliau adalah sosok yang sederhana, memiliki kerendahan hati dan berbudi luhur. Beliau selalu berusaha memasukkan segala segi keagamaan dalam semua yang beliau laksanakan. Putra beliau menulis, beliau mengutamakan agama dalam tarbiyat kami. Oleh karena itu, di pagi hari sebelum kami pergi ke sekolah, beliau memastikan agar kami teratur membaca Al-Quran. Dan juga di malam hari sebelum tidur, istri beliau meninggal 3 tahun yang lalu. Beliau meninggalkan 2 putri dan 4 putra. Salah satu putra beliau adalah Tuan Syamsuddin Malabari Sahib yang kini bertugas sebagai mubalik di Kababir dan tidak dapat menghadiri pemakaman karena tengah berkhidmat di lapangan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dan ketabahan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan memberi maghfirah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر